Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihillazi akmalahu wartadah. Wassalatu wassalamu ala nabihi sayyidina Muhammadin alladzi jatabahu min khalqihi wastafah. Wa ba'du faqul. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Asif Halimi, channel yang berinovasi dalam hiburan dan nasihat. Kita kembali ke kitab Daqaiqul Akhbar. Untuk risalah nikah tentu akan berlanjut karena naskahnya sudah saya tulis semenjak 1 tahun yang lalu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alam barzakh atau alam kubur, atau nikmat kubur dan siksa kubur. Dan saya sengaja menggunakan mic ini supaya suaranya lebih jelas karena di luar sana suara kodok sangat mengganggu. Dan hampir setiap malam seperti itu, sehingga sulit untuk membuat audio atau suara yang bagus. Baik, kita lanjutkan. Dikisahkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Aku tidak akan mengeluarkan salah seorang hambaku dari dunia ketika aku ingin mengampuninya, kecuali akan aku kurangi keburukan amalnya dengan penyakit di tubuhnya, atau dengan kehidupan yang sempit, miskin, fakir, atau dengan musibah yang membuatnya sedih dan bingung. Dan apabila masih ada sedikit dari keburukannya, maka akan aku beratkan atau rasa sakit yang luar biasa ketika dijemput rohnya, hingga ia menemuiku dengan tanpa keburukan yang tersisa sama sekali." Kesimpulannya adalah diberikan siksa di dunia untuk menebus kebahagiaan di akhirat. "Dan demi keagunganku serta kemuliaanku, aku tidak akan mengeluarkan salah seorang hambaku dari dunia ketika aku tidak ingin mengampuninya, kecuali akan aku balas amal kebaikannya di dunia dengan selalu sehat badannya, selalu bahagia dan banyak harta. Dan apabila masih sedikit dari kebaikannya, maka aku akan mudahkan ketika sakaratul maut, sehingga ia menemuiku tanpa amal kebaikan sama sekali." Jadi amal kebaikannya ditukar oleh Allah dengan kenikmatan dunia. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis qudsi. Kesimpulan dari hadis ini bahwa kasih sayang Allah bisa merupakan kebalikan dari apa yang kita harapkan dari kehidupan di dunia ini. Dalam riwayat lain dikisahkan, ketika seorang mukmin wafat, turunlah para malaikat dari langit, wajahnya bersih bercahaya. Mereka membawa kafan dan formalin atau bahan pengawet dari surga. Oleh sebab itu, banyak sekali mayat-mayat orang-orang yang soleh, jasadnya masih utuh walaupun telah dikubur ratusan tahun yang lalu. Karena ada formalin yang dibawa oleh para malaikat dari surga. Para malaikat itu duduk di sisi orang mukmin tersebut sejauh mata memandang. Artinya saking banyaknya. Lalu malaikat maut datang di sisi kepalanya dan berkata, "Keluarlah wahai jiwa yang tentram. Kembalilah kepada pengampunan dan keridhaan Tuhanmu." Maka keluarlah ruh dari jasadnya dengan mudah, dan para malaikat mengangkat ruhnya dan memasukkannya ke dalam kafan yang mereka bawa dari surga. Maka keluarlah bau harum seperti bau misik, lalu naik ke atas langit. Dan setiap malaikat yang dilewati rombongan tersebut berkata, "Bau harum apa ini?" Para malaikat penjemput roh berkata, "Ini adalah roh si fulan." Lalu mereka, para malaikat, menyebutnya atau menyebut namanya dengan segala kebaikan ketika di dunia. Ketika mereka sampai di pintu langit pertama atau langit dunia, mereka minta izin untuk masuk.
Maka malaikat pemegang kunci langit membukanya, lalu mereka bergegas sampai ke langit ketujuh. Lalu terdengar suara dari sisi Allah, tulislah kitabnya di Iliyyin. Lalu kembalikanlah ia ke bumi, karena dia diciptakan dari bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya, dari tanah aku menciptakan kalian, dan ke dalam tanah aku mengembalikan kalian, dan dari dalam tanah aku membangkitkan kalian sekali lagi. Artinya setelah kiamat. Lalu para malaikat mengembalikan rohnya ke jasadnya, dan datanglah dua malaikat yang sangat menakutkan yang bernama Mungkar dan Nakir, dan membangunkannya. Setelah bangun, malaikat Mungkar dan Nakir berkata, siapakah Tuhanmu? Maka ia menjawab dengan syahadat tauhid, atau dalam seperti yang biasa kita katakan, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kedua malaikat itu bertanya, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu? Maksudnya Nabi Muhammad. Maka ia menjawab, dia adalah utusan Allah yang telah diturunkan Al-Quran kepadanya, dan aku beriman kepadanya, dan aku membenarkannya. Setelah selesai pertanyaan itu, maka terdengar suara dari langit, hambaku berkata benar. Maka berilah ia tikar dari surga, dan berilah ia pakaian dari surga, dan bukakan pintu surga untuknya. Maka angin dan wewangian surga sampai kepadanya, dan kuburnya menjadi luas sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seseorang yang rupanya sangat bagus, dengan mengenakan pakaian yang luar biasa harum. Ia berkata, berbahagialah dengan kemudahan yang diberikan kepadamu hari ini dan yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu kepadamu. Maka si mayit mukmin itu berkata, siapakah dirimu? Semoga Allah mengasihimu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang rupanya sebagus dirimu ketika di dunia. Lalu ia berkata, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Lalu si mayit berkata, wahai Tuhanku, cepatkanlah kiamat agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku. Itulah kisah dari mayit seorang mukmin yang soleh. Jasadnya bisa utuh, tidak dimakan oleh ulat, oleh binatang, dan ia rindu cepat kiamat supaya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Apalagi jasad para nabi. Allah mengharamkan seluruh binatang menyentuhnya, bahkan bumi pun tidak akan bisa menghancurkannya. Jadi jasad para nabi dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW seluruhnya utuh. Dan dikisahkan, bagi orang yang celaka ketika ajalnya datang, maka turunlah malaikat dari langit dengan membawa pakaian azab atau pakaian siksa. Mereka duduk agak jauh dari orang tersebut. Lalu malaikat maut datang dan duduk di sisi kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemarahan Tuhanmu. Maka keluarlah ruhnya seperti keluarnya besi tusuk sate dari wol yang basah. Artinya keluarnya sangat sulit dan tentunya sangat menyakitkan. Setelah ruh keluar dari jasadnya, maka semua makhluk yang dilewati antara langit dan bumi melaknatinya, dan semua makhluk mendengarnya kecuali manusia dan jin. Maksudnya mendengar laknatnya. Setelah sampai di langit dunia, pintu langit tetap terkunci. Lalu terdengar suara dari sisi Allah, kembalikanlah ia ke jasadnya. Setelah itu kembalilah malaikat ke kuburnya. Setelah dikembalikan,
datanglah dua malaikat yang sangat menyeramkan yang bernama Mungkar dan Nakir. Suaranya sangat keras seperti guntur dan tatapan matanya seperti kilat petir yang menyambar. Bertaring, kulitnya hitam, luar biasa menakutkan. Lalu membangunkannya dan berkata, "Siapakah Tuhanmu?" Si mayit menjawab, "Saya tidak tahu." Lalu kedua malaikat itu memukulnya dengan gada besi dan menyalakan api di kuburnya hingga ia terpanggang. Lalu datanglah kepadanya seseorang yang rupanya sangat buruk dan berbau bacin dan berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Demi Allah tidak ada amal baik yang pernah kau lakukan ketika di dunia. Kamu lari dari taat dan sangat cepat melakukan maksiat." Si mayit berkata, "Siapakah dirimu? Sungguh aku tidak pernah melihat orang seburuk dirimu ketika di dunia." Ia berkata, "Aku adalah amal perbuatanmu yang buruk ketika di dunia." Kemudian dibukalah pintu neraka untuknya dan ia melihatnya sampai hari kiamat. Ia melihat tempatnya di neraka sampai hari kiamat. Demikianlah satu riwayat dari kabar tentang alam barzah yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang alam barzah atau alam kubur. Baik hadis yang pendek, yang singkat maupun hadis yang panjang. Namun saya memilih yang ini untuk saya terjemahkan dan saya sampaikan. Al-Faqih rahimahullah berkata, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaklah menjaga 4 perkara dan meninggalkan 4 perkara. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menunaikan zakat dan sedekah atau menjaga zakat dan sedekah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, banyak membaca tasbih. Adapun 4 perkara yang harus dihindari adalah: pertama, berbohong. Yang kedua, berkhianat. Yang ketiga, namimah atau dalam bahasa kita mengadu domba. Dan yang keempat, kencing di badan atau kencing mengenai badan atau pakaian tanpa disucikan. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, "Bersucilah dari air kencing karena kebanyakan siksa kubur itu berasal dari air kencing." Dan dikisahkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seseorang telah mati dan telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat azab dari arah kepalanya lalu memukulnya dengan gada besi, dan seluruh tubuhnya menjadi hancur atau remuk. Lalu dinyalakan api di kuburnya. Kemudian malaikat azab berkata, "Hiduplah atas izin Allah." Lalu si mayit bangun dan duduk sambil menjerit dengan sangat keras. Seluruh makhluk antara langit dan bumi mendengar jeritannya kecuali manusia dan jin. Lalu berkata kepada malaikat tersebut, "Mengapa kamu menyiksaku sedemikian rupa? Aku telah mengerjakan sholat, menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan." Malaikat menjawab, "Aku menyiksamu karena pada suatu hari kamu lewat di hadapan orang yang sedang dizalimi dan orang itu meminta tolong kepadamu, tapi kamu tidak menolongnya. Dan pada suatu hari kamu sholat tidak bersuci dari air kencingmu." Jadi apabila kita dimintai tolong oleh orang yang sedang dizalimi dan kita bisa menolongnya, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menolongnya. Dan yang kedua, yang menyebabkan paling banyak siksa kubur adalah
tidak berhati-hati dengan air kencing. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian dan terutama kepada diriku sendiri agar kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.